Oke. Nah, saya coba share screen dulu ya. Share screen dulu. Oke. Semoga nggak lama. Tadi agak lama untuk share screen-nya ini. Oke, di has started screen. Loh, ke sini. Oke, bentar ya, masih loading ini. Kayak tadi juga lama dia. Semoga ini nggak agak lama. Masih belum muncul ya. Sabar ya. Masih belum muncul. Belum ya? Belum keluar ya? Belum, Pak. Kok ini post? Bentar ya. Coba saya coba lagi sekali lagi. Nah, blank tuh. Malah blank. Malah blank dia. Bentar, saya coba sekali lagi. Coba tes lagi. Nah, oke. Nah, udah ya muncul ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Saya gedein dulu, full screen dulu nih. Oke. Loh, kok tapi jadi hijau? Oh, belum. Masih nunggu. Oke, nah ini review saja. Kok jadi hijau ya? Kok nggak semua sih? Nah, oke ya, sudah jelas ya semuanya ya, kelihatan ya. Jadi hari ini saya cuma mereview saja apa yang sudah kalian kasih feedback kemarin di Google Forms itu. Jadi kan tinggal giliran saya memberikan feedback kepada kalian. Ya itu makanya komunikasi itu kan harus dua arah. Nah, semoga ini bisa membantu, semoga bisa membuat apa ya, kalian bisa lebih baik lagi lah dalam sebuah komunikasi. Oke ya, kita review saja. Ada beberapa pertanyaan kemarin kan saya kasih banyak banget tuh kan berhubungan dengan keluarga, dengan sekolah, dengan teman dan sebagainya. Nah, kita bahas satu persatu nih. Semoga waktunya cukup lah. Harusnya sih cukup. Oke. Pertama itu tentang family, tentang keluarga kan. Saya kasih kuesionernya itu atau Google Forms itu pertama topiknya tentang keluarga. Nah, saya udah baca tuh semua tuh dari 18 responden yang kalian kasih dengan berbagai macam jawaban, dengan semua penjelasan kalian di situ. Nah, intinya cuma satu sih sebetulnya. Apapun yang kalian tulis di situ, baik buruknya, terus apa ya, kekurangan dan segala macamnya, tetap bahwa saya senang dengan waktu itu saya pernah baca bukunya Princess Diana ini nih. Dia menulis tuh bahwa family is the most important thing in the world. Jadi tetaplah yang namanya keluarga itu tuh sesuatu yang sangat penting ada di dunia ini. Jadi makanya kenapa topik pertama saya itu adalah saya bertanya kepada kalian tentang komunikasi di keluarga. Karena keluarga ini paling penting. Kenapa? Selama hidup kalian dari pertama lahir sampai sekarang kan sebagian besar ya di rumah, tinggal di rumah kan, di keluarga. Kalian juga berasal dari sebuah keluarga. Jadi ini akan saya coba bahas pertama kali. Nah, ada beberapa hal yang saya akan coba jelaskan. Next. Nah, jadi ada beberapa dari semua apa ya respon kalian lah ya istilahnya. Respon kalian banyak tuh, ada yang panjang, ada yang pendek, menuliskan bagaimana komunikasi di keluarga dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya ada 3 hal yang sebetulnya kita tidak bisa pilih dalam hidup ini. Sisanya kita bisa milih, tapi ada 3 hal yang kita nggak bisa pilih. Yang pertama itu, kapan kita lahir. Itu nggak ada yang tahu. Tanggal berapa, hari apa, jam berapa, detik berapa, nggak ada yang tahu tuh. Direncanakan iya oleh ayah dan ibu, tapi nggak ada yang tahu tanggal berapa, hari apa, jam berapa kita lahir, nggak ada yang tahu. Terus yang kedua yang nggak bisa kita pilih adalah dari keluarga apa kita dilahirin. Atau dari keluarga apa kita dilahirkan. Kita nggak bisa pilih. Ya. Sama yang ketiga, kapan kita meninggal.
Nah, itu ada 3 hal yang nggak bisa kita pilih dalam hidup ini. Jadi yang pertama, kapan kita lahir, yang kedua, dari keluarga apa kita dilahirkan, dan yang ketiga, kapan kita meninggal. Itu nggak ada yang tahu. Itu semuanya rahasia Tuhan. Makanya di sini, kita nggak bisa pilih nih, kita lahir dari keluarga apa. Baik buruknya ya itulah keluarga kamu, itulah keluarga kalian. Malah di sini saya senang banget dengan quotes ini, "You don't choose your family. They are God gift to you, as you are to them." Nah, ini ada Desmond Tutu yang mengatakan itu. Jadi sebetulnya dimanapun kita dilahirkan, ya itu sebetulnya ya itu hadiah dari Tuhan, ya. Entah keluarga kalian itu baik, entah keluarga kalian itu kurang baik, atau keluarga kalian itu sempurna, tidak sempurna, atau mungkin ada yang merasa, "Kok saya dilahirkan dari, eee, keluarga yang, eee, orang tuanya galak, orang tuanya jahat, atau mungkin secara kondisi ekonomi, kurang, atau bisa dibilang miskin dan sebagainya." Ya kita ya tetaplah kita tidak bisa memilih itu semua. Lebih kurangnya kita nggak bisa pilih, ya. Mungkin juga ada yang berpikir bahwa, "Kenapa ya saya kok dilahirkan nggak punya orang tua? Saya dilahirkan tapi orang tua saya nggak tahu pergi kemana, saya ditinggalin." Atau mungkin juga ada yang, eee "Pak, keluarga saya tadinya baik-baik saja, tapi ternyata tiba-tiba keluarga saya, orang tua saya harus bercerai, harus pindah, saya harus tinggal sama orang tua tiri dan sebagainya." Jadi, ya semuanya itu adalah, di luar kehendak kita, artinya di luar, kemampuan kita. Tapi tetap yang namanya keluarga, itu tetap keluarga. Yang namanya ayah kamu, ya itulah ayah kamu. Namanya ibu kamu, apalagi ibu ya, mamah ya. Apalagi ibu yang lahirin kamu, ya dia yang lahirin kamu, tetap itu adalah keluarga kamu. Sekalipun dalam proses perjalanannya itu, ya tidak sesempurna yang kalian bayangkan, ya. Nah, mungkin tuh your parents may not be perfect, but they are the most precious gift God has ever given to you. Jadi ya, nggak ada keluarga itu yang sempurna. Karena tadi kita nggak bisa pilih. Kalau bisa pilih mah ya, saya juga nggak maulah saya dilahirkan di keluarga lim. Artinya keluarga papa saya nggak mau dilahirkan di keluarga yang dalam tanda kutip, eee, orang tua saya ini pernah masuk penjara, orang tua saya pernah bangkrut, orang tua saya pernah miskin, dan saya mengalami semua itu, ya nggak maulah, pengennya saya lahir di keluarga kaya, terus banyak fasilitas, terus ya pokoknya yang baik-baik lah, yang enak-enak lah gitu kan. Tapi ya tetap pada akhirnya kita harus menyadari bahwa nggak ada keluarga yang sempurna. Ya keluarga kalian pun ya nggak sempurna. Tetap orang tua kalian, mama, papa kalian juga nggak sempurna. Jadi kalian harus mengerti ini. Jadi kondisi apapun yang terjadi di keluarga kalian sekarang, ingat bahwa semuanya itu nggak ada sempurna. Ya, dan jangan mengharapkan atau jangan membandingkan dengan keluarga orang lain. Ya, kita nggak tahu ternyata keluarga orang lain juga ternyata mungkin lebih lebih buruk keadaannya dibanding kita. Kita cuma ngelihatnya dari luar. Nah, yang harus dilakukan adalah kalian bersyukur. Kalian punya orang tua, kalian punya, istilahnya punya keluarga, tempat di mana kalian bisa berkumpul, ketemu, sharing satu dengan yang lain, kayak begitu. Jadi, ingat bahwa keluarga itu sebenarnya pada suatu hari, pada saatnya nanti, kalian akan menyadari kalau keluarga ini adalah sesuatu yang di luar kelemahannya, di luar kekurangannya, itu adalah sebuah anugerah terindah lah istilahnya. Anugerah terindah yang pernah kalian miliki, kayak seperti itu ya. Nah, jadi tapi yang tadi saya bilang, "Pak, keluarga saya tuh kayaknya tidak sempurna gitu. Papa saya galak, papa saya cuek, orang tua saya, mama papa saya juga, aduh nggak peduli sama saya." Atau kita mikir bahwa, "Aduh, gimana ya?" Gitu. Apalagi sampai terjadi ya itu yang akhirnya kita tidak harapkan, kenapa sih orang tua kita harus bercerai, kenapa orang tua kita harus pisah, kenapa orang tua kita harus pergi, saya nggak tahu mesti gimana. Nah, sebetulnya ya, Mbak, tetap balik lagi intinya adalah, ya tetap itu adalah orang tua yang harus dihormati, yang harus ditaati, yang harus kita berikan hormat. Karena, eee, saya yakin semua semua kepercayaan mengajarkan tentang menghormati orang tua, menghormati ayah dan menghormati ibu. Ya, jadi, eee, di semua keyakinan pun berkata bahwa kalau kita menghormati orang tua, kita taat kepada orang tua, kita lakukan apa yang orang tua mau, sebenarnya
kita akan diberikan umur panjang, rezeki yang bagus, berkat yang melimpah. Nah, jadi tetap intinya kekurangan apapun yang ada dalam orang tua kita, mama papa kalian, papa kita juga sebenarnya ya itu, salah satu kita sebagai anak cuma satu, hormat sama orang tua, taat sama orang tua, mendengarkan apa yang orang tua, kasih kepada kita, atau misalkan nasehat-nasehat, nah itu kita harus taati dan kita harus dengarkan, ya. Jangan dilihat dari kekurangannya, tapi bagian kita sebagai anak ya harus taat kepada orang tua, ya. Oke, itu tentang, keluarga ya. Jadi saya harap kalian punya pemahaman yang sama, pemahaman yang, baik juga tentang keluarga. Ini masih ada yang join nggak ya? Takut masih ada yang join nih, ketutup ininya. Coba saya ini dulu ya, nggak muncul dia menu ininya ya. Oke oke, coba saya skip dulu ya, kita takut ada yang join. Oke oke, saya coba share screen lagi ya. Takutnya masih ada no kan, Teresa nih, masuk ke Teresa. Oke, yang kedua adalah ini nih, yang saya kasih kuesionernya itu tentang teachers, tentang guru-guru di sekolah, guru-guru yang pernah ngajar kalian. Nah, kalau tadi keluarga, sekarang guru. Nah, entar ya saya cek lagi lah, saya pastiin siapa tahu masih ada yang join nggak sih? Takutnya masih ada, kasihan nggak bisa join. Partisipannya, oke ya, udah masuk semua ya. Oke, berikutnya adalah masalah tentang topiknya tentang guru-guru. Oke, saya coba share lagi. Nah, pertama adalah ini Karen. Oh, iya ada Karen nih. Kenapa Karen nggak bisa join? Oke, Karen nggak bisa join, nggak apa-apa. Berarti udah ya semua ya. Oke, yang berikutnya adalah tentang guru-guru di sekolah atau guru-guru yang pernah ngajarin kalian. Nah, yang pertama adalah, nah, kelihatan nggak? Kalau nggak saya lagi saya coba gedein. Sama seperti keluarga, sama seperti orang tua, ayah ibu, nih kalian juga harus memahami ada beberapa hal yang harus kalian tahu bahwa teachers are not perfect, sama guru-guru juga nggak ada yang sempurna. Terus guru-guru juga bukan sebuah mesin, ya guru juga pasti melakukan banyak kesalahan. Jadi bagian kita adalah ya itu guru juga perlu need grace, artinya ya kalaupun mereka melakukan kesalahan, bagian kita sebagai siswa ya udahlah gitu, kita juga belajar untuk memaklumi. Jangan langsung ngomongin lah, langsung jelek-jelekin, nggak usah. Teachers need compassion. Nah, perlu juga guru itu perlu kesabaran dari kalian gitu. Terus teachers need help at times, sama guru, karena guru itu nggak sempurna, guru juga tetap perlu dibantu. Nah, mereka juga pasti mengalami struggle-nya masing-masing tuh, kesulitannya masing-masing. Nah, kalau kita bisa bantu mereka, itu lebih bagus. Terus, teachers need other teachers, ya kita juga perlu guru lain untuk, mengingatkan. Dan ya sebenarnya that's okay, sama gitu. Di luar kelebihan dan kekurangan guru-guru yang pernah mengajar kalian, entah yang kalian sukai atau kalian gak sukai itu dengan berbagai alasannya, yang saya udah baca, intinya itu, tetap bahwa yang namanya guru juga nggak sempurna. Kita juga nggak bisa mengharapkan segala sesuatu seperti apa yang kita inginkan. Kalau tadi keluarga ya, kita nggak bisa mengharapkan keluarga kita. Kita pengennya keluarga kita baik-baik saja. Kita pengen keluarga kita normal, lengkap, ada ayah, ibu. Tapi kita juga ya udah, kita juga hanya bisa menerima itu. Kita harus bersyukur saja. Sama guru juga di luar kelebihan dan kekurangannya, sama guru-guru juga tidak sempurna. Ya, nah ini juga perlu kalian pahami. Tapi bukan berarti harus dimaklumin ya kalau memang ternyata gurunya kurang baik ya
adalah lebih baik juga bagi kita buat bantu dia, kasih tahu tuh, "Pak, maaf dong Pak, eee, kalau misalkan Bapak nih terlalu banyak ngasih PR, tugas atau segala macam, atau misalkan Bapak ngajarnya terlalu galak atau gimana, sebenarnya nggak masalah ya." Lalu berikutnya adalah, nah, sebetulnya tujuan utamanya adalah, ya tadi, walaupun guru-guru itu bukan guru-guru yang sempurna, yang mungkin seperti kalian harapkan, yang kalian inginkan, eee, cuman tujuan utama dari pertama adalah, belajar oleh guru, guru itu selalu mengajarkan sesuatu yang baik untuk gurunya, dan berusaha untuk mengajari muridnya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Entah itu dengan ilmunya, entah itu dengan pengalaman dia, entah itu dengan cara dia, menyampaikan pelajaran, inti utamanya adalah untuk membuat kita ini sebagai murid menjadi manusia yang lebih baik. Karena bekal ilmu itu yang akan, menemani kita, mendampingi kita di masa depan nanti gimana, ya. Kadang waktu mungkin sekarang kalian berpikir, "Aduh, gurunya bosen ya," apalagi sekarang belajar online kayak gini gitu kan, kayaknya, kayaknya nggak nggak masuk akal, atau misalkan susah. Ya nggak masalah, kalian harus punya pemikiran bahwa, terlepas kepribadian gurunya seperti apa, karakter gurunya seperti apa, tujuan utama guru ngajar kalian itu adalah untuk menjadikan kalian menjadi manusia yang lebih baik, ya. Nah, itu tentang guru-guru. Jadi, siapa guru kalian nanti, ya terimalah dengan, eee, kelebihan dan kekurangannya. Karena apa yang mereka sharing sama kalian saat ini, itu membantu kalian mempersiapkan masa depan kalian. Oke, itu tadi pertama tentang, eee, keluarga, kedua tentang guru, nah sekarang tentang, teman nih di sekolah, teman di sekolah, sama nih saya udah baca-baca juga nih, kalian. Jadi tetap intinya sama, makanya saya ini kalian tuh sebenarnya dari respon kalian itu memiliki garis merah yang sama intinya. Jadi saya akan coba jelaskan. Oke, nah saya ada gambar di sini, Snoopy nih, Snoopy ya ini ya. Nah, ini sebenarnya the perfect friend. Jadi, ya teman yang sempurna itu kayak begini nih, kalau kalian perhatiin. Kalau, apa ya, ya inilah gitu, yang pertama kayak full of great advice, enak tuh kalau temen bisa diajak sharing, cerita, nyambung, ngobrolnya enak, bercanda segala macam, bisa kasih masukan. Itu teman yang itu sangat-sangat yang menjadi perfect, teman yang sempurna. Terus, siap juga tuh kapan lagi kita cerita, bisa menjadi pendengar yang baik, semua itu. Terus available to lean on, ya waktu kita sedih, waktu kita butuh, seseorang buat menemani kita, lagi sedih, lagi apa, ada yang tetap menemani kita. Terus ada juga yang standing by your side, tetap ada di sisi kalian, membantu kalian mengalami apa, kalau kalian lagi kesulitan tetap dibantu. Ya selalu happy, kalau ketemu happy bawaannya gitu kan, nggak bete, tapi pengen ketemu aja bawaannya kan. Terus ya itu punya kasih, bisa share, selalu senyum sama kita. Ya inilah pokoknya yang jadi perfect friend. Jadi ya teman yang sempurna tuh inilah rata-rata yang orang harapkan atau kita harapkan semua. Nah, tapi di gambar berikutnya, nah, expectation selalu berbanding terbalik dengan reality kan. Nah, inilah expectation-nya nih. Happy terus, nice, love semua nih, senyum. Tapi ternyata saat kita berteman, entah itu dengan teman sekelas, entah itu dengan teman-teman kita yang lain di sekolah, atau di tempat kalian, punya komunitas lain, ya ternyata realitinya adalah kenyataannya seperti ini nih, ya. Ekspresinya gini, mungkin marah nih sama kalian nih, kesel sama kalian nih, mengungkapkan emosinya nih kayak begini nih, ya. Atau ini nih, stop that, you cheating, atau kita punya teman ternyata nuduh kita yang enggak-enggak nih. Selalu nuduh kita nih, "Ih kayaknya si ini mah begini." Itu nuduh aja terus. Padahal kita nggak melakukan itu, tapi terus aja dituduh. Atau punya image negatif terus tentang kita, ngomong yang jelek terus tentang kita, ngomongin kita di belakang. Nah ini kenyataannya. Atau mungkin ada pada akhirnya ya, "Ah udahlah saya nggak suka, I hate you," gitu.
saya benci gitu. Benci akhirnya membuat kita jadi benci gitu sama teman kita. Atau juga mungkin di sini, ya itulah habis benci udahlah nggak mau main lagi lah, nggak mau temenan lagi lah gitu. Udahlah saya nggak mau temenan lagi sama dia gitu. Karena kita ini makhluk sosial, tiap hari ketemu, nah kalian ketemu jadi banyak orang kan, banyak orang ketemu, banyak karakter kalian tahu. Di sekolah juga mungkin kalian tahu nih tiap hari ketemu teman, oh ternyata karakternya kayak gini ya, dia mah orangnya ngomongnya kasar. Oh dia mah suka ngomongin orang, atau dia suka nuduh-nuduh yang nggak bener. Nah, sebenarnya ya itu realitinya gitu. Ini yang terjadi, nggak ada juga nih teman yang memang benar-benar berteman, nggak ada. Semua juga justru semakin kalian tahu seseorang itu, justru itulah yang namanya pertemanan. Yang namanya teman pasti tahulah seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan, eh, oke, kalau misalkan ternyata realiti pertemanan kalian tidak sesuai yang kalian harapkan, loh, ini kenapa ini? Ada garis-garis di sini. Ya udah, disyukuri aja, bersyukur aja udah. Karena kita ini makhluk sosial dan kita juga tidak bisa mengubah teman kita. Yang bisa mengubah keadaan itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan teman kita berubah. Cuman bagian kita adalah seperti ini nih. The first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. And the first to forget is the happiest. Jadi, apapun kelemahan teman kalian, kalian gak suka lah, atau kalian pernah disakiti sama teman kalian itu, kalian pernah kecewa, kalian pernah dituduh yang enggak, segala macam, tetaplah. Intinya adalah mau nggak kalian buat minta ampun, minta maaf, dan memaafkan dia. Kalau kita punya salah, kita minta maaf duluan, ya. Dan yang kita minta maaf, ya yang lain juga harus memaafkan, ya. Jadi ya udah dimulai lagi istilahnya itu kalau kayak Pertamina, dimulai dari nol. Ya udah mulai lagi dari nol. Tapi kan kita jadi tahu nih, oh teman kita tuh ternyata nggak suka kayak begini. Oh teman kita tuh seperti ini. Tetap kasih kesempatan kepada teman kita untuk berubah. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Karena yang namanya perubahan itu butuh proses, nggak gampang. Ya, makanya tetap bahwa istilahnya ya udah gitu. Mulai lagi dari awal, berani untuk bisa uh, forgive and forget. Nah, itu bagus tuh. Saya suka dengan kalimat itu. Forgive and forget. Ya, jadi oke. Nah, berikutnya ini. Oke. Nah, ini berikutnya yang terakhir. Yang terakhir tentang diri kalian. Jadi, just be yourself. Saya nanya kan, kelemahan kalian apa, kelebihan kalian apa, terus kira-kira kalian tuh berbakatnya di bidang apa. Nah, ini juga sama nih. Di poin terakhir ini saya akan bahas. Nah, yang pertama adalah you are worth more than you think. Jadi kita ini semua itu spesial. Kita ini semua berharga. Kita diciptakan itu nggak ada yang kebetulan. Walaupun tadi ya dengan keadaan keluarga seperti itu, mungkin pada saat belajar, waktu kalian belajar ketemu guru yang seperti itu, atau ada pernah guru yang ngomong, ah kamu mau bodoh, kamu mau nggak bisa, masa yang gini aja nggak bisa. Nah mungkin banyak proses-proses yang akibatnya kalian berpikir, aduh, udahlah, kayaknya benar juga lah saya ini tidak berharga lah. Tapi ingat bahwa setiap orang itu berharga. Setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, kekurangannya masing-masing dan kelebihannya masing-masing. Nah, tapi tolong dilihatlah kelebihan kalian, kekurangannya bolehlah kalian ingat, tapi kelebihannya yang harus kalian tunjukkan, yang kalian asah terus. Jadi sebetulnya itu nggak ada yang ngerasa, harusnya sih di antara kalian jangan ada yang sampai merasa, aduh saya ini nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Udah keluarga saya misalkan nggak akur, di sekolah juga saya bingung prestasinya, nggak ada prestasi, terus kayaknya saya nggak punya bakat, saya nggak punya apa gitu. Jangan sampai berpikir seperti itu, karena kalian tuh punya kepribadian masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Nah, jadi pasti setiap orang itu punya kelebihannya, punya satu, apa ya, kelebihan yang mungkin orang lain nggak punya, ya. Kalau biasanya disebut talent, bakat. Nah, makanya jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. "Waduh, dia jago gambar ya, kenapa saya nggak bisa gambar? Waduh, Kristi jago matematika nih, kok saya remedial terus?" Jangan pernah membandingkan. Tapi yang harus dilakukan adalah tetap harus kerja keras dan berusaha. Karena skill itu yang namanya kemampuan, talent itu kalau nggak dilatih, itu nggak jadi bakat, nggak bisa. Tapi harus tetap dilatih. Makanya latihan terus tuh. Walaupun mungkin tidak sempurna nilainya. Makanya jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Please, jangan dibandingkan. Siapa tahu eh, ternyata di kemudian hari kalian ternyata lebih berhasil dibanding orang orang itu saat ini. Kan kita nggak pernah tahu kan, masa depan kita nggak pernah tahu, karena kita sendiri yang pilih. Nah, ini yang tadi saya bilang, everybody has talent, but ability takes hard work. Tetap kita harus kerja keras. Kita punya kemampuan, kita punya kelebihan, tetap kita harus kerja keras. Supaya apa yang kita harapkan, kita inginkan di masa depan, itu bisa kita dapatkan. Ya, jadi eh, entah kalian sekarang, aduh saya nggak tahu bakatnya apa ya Pak, saya juga bingung, saya ini bisanya apa ya, kayaknya nggak bisa apa-apa. Jangan pernah berpikir kayak begitu. Justru cari terus, latih. Kalian sukanya apa yang bisa kalian lakukan dengan tangan kalian, lakukan itu. Agar nanti kelama-lama. Karena gini loh, talent itu ada yang memang harus dilatih, ada yang memang udah karunia dari lahir, udah pinter dari lahir. Nggak usah diajarin, nggak usah belajar, dia bisa. Tapi kebanyakan orang, untuk mempunyai kemampuan itu, dia harus belajar. Makanya kan kalian sekolah tuh, supaya belajar, melatih. Dari sekian banyak pelajaran, nggak mungkin lah kalian, nggak ada yang bisa menguasai minimal satu pelajaran. Ya, lihat aja nilai raport kalian tuh. Mungkin yang lain remedial semua. Ternyata kalian jagonya di Mandarin. Mandarinnya 90, yang lainnya 75. Nah, pasti ada kelebihan kalian itu. Jadi jangan menganggap, oh udahlah saya emang nggak bisa apa-apa. Jangan juga. Ya. Nah, jadi ini conclusion-nya, kesimpulannya dari apa yang sudah saya coba jelaskan, saya coba gambarkan. Jadi kalau di sini, just because the past didn't turn out like you want it to, doesn't mean your future can't be better than you've ever imagined. Jadi tadi saya bilang, apapun masa lalu kita, background keluarga kita kayak gimana, contohnya tadi saya bilang kan, ya mungkin keluarga kita saya nggak tahu lah orang tua saya di mana, kenapa orang tua saya harus bercerai, kenapa orang tua saya cuek, kenapa saya harus mengalami keluarga yang tidak enak. Itu tidak menentukan masa depan kalian. Masa depan itu ditentukan oleh langkah kalian hari ini dan besok. Bukan karena keluarga. Boleh keluarga kita nggak sempurna, tapi itu tidak bisa menghalangi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di depan. Ya, jadi mungkin tadi guru juga sama di sekolah, kayaknya nggak seharusnya yang kita harapkan. Tapi cobalah belajar melihat bahwa guru itu mengajari sesuatu yang mungkin saja itu bergunanya nanti tuh buat kalian, bukan saat ini. Jadi bagian kita ya udahlah terima-terima dulu aja. Siapa tahu memang suatu saat kepake tuh ilmunya. Ya, kalau saya pernah ngomong kan ya minimal lah nanti kalian punya keluarga, punya anak, ya nggak usah bayar anak les. Mahal les itu. Satu pelajaran 500.000. Kali 10 pelajaran, 5 juta kalian harus ngeluarin duit itu tiap bulan. Nggak usah. Kalau kalian memang menguasai, kalian bisa ngajarin tuh langsung untuk minimal ke keluarga kalian tuh. Nah, itu ya. Terus misalkan untuk pertemanan juga sama. Aduh, kayaknya saya nggak punya teman sekarang. Kayaknya juga nggak ada teman yang mau deket sama saya. Itu juga nggak menentukan masa depan kalian. Masa depan kalian tetap ditentukan dari apa yang kalian lakukan hari ini dan besok. Gitu. Jadi kalau kalian punya teman yang kemarin banyak mengalami hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyakitkan, atau hal yang kurang enak, yuk mulai lagi dari awal, minta maaf. Kalau salah memang merasa melakukan hal yang salah, minta maaf. Dan kalau ada teman kalian minta maaf, kalian juga belajar untuk buka hati kalian, menerima dengan lapang dada tuh, untuk memaafkan
teman kalian itu. Karena ya balik lagi, semuanya nggak ada yang sempurna. Keluarga kalian nggak ada yang sempurna, guru kalian nggak ada yang sempurna, teman kalian nggak ada yang sempurna. Dan kalian harus bisa belajar untuk mengembangkan setiap apa yang Tuhan sudah kasih sama kalian. Kelebihan kalian itu apa? Kembangkanlah terus itu. Nah, oke. Pas nih, less than 1 minute. Jadi cukup dari saya hari ini sekian. Jadi ya, semoga ini bisa membuka pemikiran kalian tentang keluarga. Nggak ada, nggak usah. Saya nggak kasih tugas dulu. Thank you, Pak. Semoga ini bisa membuka pikiran kalian, bisa menyadarkan kalian, dan menjadikan kalian menjadi lebih baik lagi. Oke? Kita ketemu lagi minggu depan ya. Thank you, Pak. See you, Pak. Oke, Pak. See you, Pak. Makasih. Bye. Thank you, Pak. Thank you, Pak.